Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang saya hormati, Alhamdulillah kali ini kita ketemu dalam momen yang sangat spesial di konten YouTube Al-Amin. Kita kedatangan tamu yang sangat-sangat spesial yang belum pernah masuk di konten YouTube sebelumnya, belum pernah diekspos sebelumnya, dan ini perdana. Langsung saja kita ketemu dengan beliau, Abah Haji Bambang Prayitno. Beliau adalah Ketua Umum Perkumpulan Pendidikan dan Sosial Al-Amin. Beliaulah yang mewakafkan tanah yang sangat luas untuk pengembangan pondok pesantren Al-Amin. Nah, langsung saja kita ngobrol-ngobrol dengan beliau. Kira-kira apa ya kok sampai mau mewakafkan tanahnya untuk Al-Amin? Bahkan dulu belum Al-Amin ya Bang. Terima kasih. Abah Bambang, kira-kira boleh tahu enggak? Dulu kok tiba-tiba kepingin mewakafkan tanah yang begitu luas untuk Al-Amin? Sebenarnya itu rahasia hati saya. Karena kita kan harus hati-hati. Makanya saya lihat Al-Amin juga sepertinya pengurus yang lain juga berjalan dengan hati sehingga klop dengan saya, insya Allah. Pertama-tama saya mewakafkan tanah sebagian tanah yang dulu rumah saya di situ, memang sebelahnya tanah kosong. Awalnya memang kepingin bangun masjid di depan dari tanah kosong itu, sebelah rumah yang saya huni. Terus ketemu Yai Ajis almarhum, terus mengusulkan bagaimana kalau kan itu panjang tanah, lebar 14, panjangnya kira-kira kurang lebih 200 hampir 300 ya. Jadi masih lebih banyak yang di belakang. Ya Ajis bagaimana kalau untuk pondok, karena ya Ajis memang backgroundnya ada di pondok. Jadi waktu itu sudah ada pondok Al-Qotijah yang di Surudinawan, sehingga ya sudah pondok di situ, malah ditancepin plang ya, ditancepin plang sebelum ada bangunan. Rencana bangunan pondok pesantren Al-Qotijah, Panti asuhan ini. Panti asuhan, betul. Fotonya itu panti asuhan. Betul. Awalnya panti asuhan yatim piatu. Memang saya memang itu Yai, memang ini khusus untuk yatim piatu begitu. Jadi sekolah gratis, ngaji di situ juga gratis. Tapi yang kita bangun masjid dahulu. Setelah itu mungkin ditambah dengan Gus Jajuli juga masuk dari pemerintah daerah, Pak Jihambia juga masuk, kita bangun bersama-sama. Itu yang pondoknya, belakangnya masjid. Alhamdulillah masjid saya selesaikan sendiri. Jadi sebegitu awalnya. Untuk seterusnya ya memang berjalan dengan tertatih-tatih semuanya, karena berhubung alhamdulillah waktu dari awal kita itu mengelola dengan hati, sehingga sekarang ini alhamdulillah sudah bisa dirasakan bahwa itu pondok yang akan menuju kemajuan yang sangat pesat. Amin, amin. Yaitu berubah jadi nama Al-Amin. Sekarang ini mau berubah lagi ke arah yang lebih maju, All New Al-Amin istilahnya. Itu setelah All New Al-Amin ini memang pengurus berubah-ubah, pengurus perkumpulan ya, dulu yayasan, terus ganti pengurus perkumpulan, sehingga setelah memang sempat amburadul. Setelah saya ketemu Yai Mas'ud Yunus, waktu itu belum jadi wali kota, ketemu Yunus, akhirnya pendidikan itu
ditata oleh Yai Masud Yunus sehingga sangat tertata semuanya, sangat tertata sampai sekarang ini. Zaman ya memang kemajuan itu selalu bertahap. Jadi sekarang ini alhamdulillah sudah tiada semua kiai-kiai yang dulu mendampingi saya. Nah, alhamdulillah menurun di putranya, yaitu Gus Imanuddin. Sama juga dari Kiai Aziz, Gus Ahmad Jajuli. Alhamdulillah ini yang memang harapan saya sehingga pondok itu berubah sangat maju. Tapi sekarang alhamdulillah Pak Alamin setelah kita rombak pengurus-pengurus dari perkumpulan, terutama dari segi keuangan, yaitu bendara dipegang oleh Abah Muhaimin, sangat tertata sekali sehingga saya merasakan kemajuan yang sangat pesat. Alhamdulillah. Setelah itu yang saya serahkan tanah utara yang rumah saya huni. Memang ada ide dari istri saya, rumah yang saya tempati itu kalau Alamin ini dilihat maju, akan diserahkan Alamin juga. Ternyata Gus Imad usul memang untuk ruang guru ya, karena ruang guru waktu itu masih triplek. Triplek belum. Triplek betul, jadi atapnya asbes. Sehingga itu pas dengan tujuan keluarga saya untuk kita serahkan, yang sekarang juga sudah ditempati untuk ruang guru. Alhamdulillah. Begitu saya kira. Kalau Yai Aziz putranya Pak Jazuli, Yai Masud diwakili oleh Imaduddin. Nah, Abah Bambang ini juga putranya itu Mas Agung ini. Nah, masalahnya kalau Pak Jazuli itu alumni pesantren, Imaduddin itu alumni pesantren lah. Mas Agung ini kira-kira NU apa enggak ini? Soalnya kalau lihat background pendidikannya kayaknya belum pernah ke pesantren ya Mas. Belum. Saya mondok setengah enggak. Iya. Tapi saya NU sekarang. Kopiahnya sudah. Iya, NU, kopiahnya NU. Ini juga untuk meluruskan teman-teman yang tanya itu, Mas Agung itu NU apa jangan-jangan dari Jakarta kemudian radikal atau liberal? Enggak, Mas Agung itu NU. Visi misi saya mengikuti visi misi Alamin ya, untuk kan itu visi misi kan sebuah arah tujuan, yaitu yang saya pegang bener-bener gitu. Malah saya sudah di video sebelumnya kan saya sudah bilang tujuan saya untuk memajukan pendidikan Islam yang Muslim-Muslim ini membentuk generasi yang bagus, maju, nggak kalah sama orang-orang Barat itu. Tapi yaitu berlandaskan NU itu tadi sesuai dengan visi misi. NU sekarang. NU betul. NU lah. Walaupun sekolah saya dulu Muhammadiyah. Ya kan banyak orang kuliah di Muhammadiyah, kemudian banyak, ya. Sekolahnya Muhammadiyah, tapi jiwa NU-nya tidak akan hilang kan gitu. Iya, betul. Jadi kalau panjenengan sekarang ke Al-Amin, lihat masjidnya Al-Amin itu kayak masjid-masjid di kekinian gitu. Kemudian begitu masuk ke dalam, lihat food court-nya itu juga kekinian. Jadi beda dengan food court di tempat-tempat yang lain. Lah nanti apakah asramanya yang putri atau putra itu juga kekinian semua itu? Pastinya. Jadi tapi yang penting masjid itu mimbarnya NU. iya. Soalnya nggak ada beduknya. Nggak ada beduknya. Kayak bukan NU. Iya itu kan di luar, tapi di dalam itu insya Allah NU. Berarti tugas saya nambah beduknya nanti. Tidak, karena fungsi beduk itu sebenarnya untuk pemberitahuan sudah masuk waktu sholat. Oh, kalau sekarang dialami cukup klaksonnya Mr. Kamal saja sudah. Oh iya. Iya. Beduk kekinian. Betul. Iya. Beduk modern itu. Betul. Iya, tadi kalau mengenai pembangunannya tentu saja selaras dengan visi misi Al-Amin.
yang saya konsep apa ya, mutakhir dengan yang kekinian sekarang. Bukan kekinian artinya kita mengikuti tren ya, tapi memang bangunan yang baik itu akan memberikan pengaruh yang baik pula bagi yang menaunginya secara nggak langsung. Nah, semua kan kemarin kan saya sudah 3 tahun ini menstudi Al-Amin, dalamnya Al-Amin. Ya akhirnya terbentuklah rancangan seperti itu dengan estetika bangunan dan konsep-konsep yang selaras dengan Al-Amin untuk biar tambah semangat. Semua pasti ada konsepnya. Nah, berarti bangunannya sudah berkonsep. Betul. Kalau bukan ahlinya nggak bisa ini. Ada master plan-nya juga sudah kemarin kita bicarakan. Terus itu yang atap itu Mas, itu kan santri-santri itu kan ada yang seneng ngingu ikan, kemudian ada yang seneng bercocok tanam, ada yang seneng hanya menikmati hasil tanamannya saja. Nah, kira-kira dengan padatnya gedung di Al-Amin, kemudian area terbukanya memang untuk tanaman-tanaman yang estetik, artinya yang untuk tanaman-tanaman yang memang taman yang instagramable. Nggak mungkin dong nanam sayur di situ lah. Kira-kira pelampiasan anak-anak untuk menyalurkan hobinya bercocok tanam sayur, buah atau perikanan itu nanti ada enggak? Pasti ada. Itu kan gedung-gedung ini tidak, atap kan itu tidak finish begitu. Artinya atap itu juga dipelat juga ya. Ya itu bisa digunakan untuk kegiatan tambahan seperti greenhouse-nya ditaruh di atas, akan lebih maksimal kan. Jadi greenhouse ditaruh di atas atau dibuat solar cell untuk tenaga matahari. Masih banyak. Jadi baik gedung sekolahnya maupun gedung asramanya itu masih bisa digunakan, difungsikan di atas. Monggo kerso itu banyak sekali nanti menurut program Al-Amin bagaimana saya sih bisa mengonsepkan semuanya. Alhamdulillah. Mau kolam mau apa. Enak itu kalau sudah punya konseptor yang ahlinya itu seneng gitu ya. Jadi itu kalau di lingkungan-lingkungan itu ada namanya RPL, ada Rumah Pangan Lestari. Betul. Ada istilahnya KPL, Kawasan Pangan Lestari. Mungkin berarti nanti di rooftopnya itu jadi KPL itu. Betul. Kawasan Pangan Lestari. Itu ya, sudah. Di situ sumber makanan tersedia gitu. Betul, betul. Itu seperti kayak di Jepang itu. Kita bisa nanam padi di atas di atas rumah, di atas gedung bahkan. Gedung lantai 10, lantai 15 itu mereka ada padi di sana. Itu nanti enggak nerembes ke kamar-kamar? Enggak, kan itu ya itu sistem konstruksinya yang disesuaikan di atas. Oh gitu. Ya. Berarti beda ya? Beda, ada layernya, ada layer platnya yang akan disesuaikan. Beda dengan plat yang biasa untuk terus keramik itu beda. Ada irigasinya. Kembali ke Mbah Bambang ini, Pak. Kalau melihat Al-Amin sekarang ini gimana kesannya, Pak? Alhamdulillah sesuai tujuan hati saya sekeluarga. Karena satu, tidak meninggalkan istilahnya kiai-kiai yang tiada. Karena sudah ada putranya yang menyambung semua. Gus Imat antara sama Gus Jazuli, itu saya sangat senang sekali. Dan saya percaya sekali bahwa kekompakan-kekompakan pengurus juga sudah nyata, sehingga ya pada waktu itu penilaian saya dengan istri saya itu akhirnya menyerahkan rumah yang saya tempati itu. Saya keluar dari rumah tanpa ada rumah lagi di Mojokerto loh itu. Ya, jadi itu saya serahkan kembali, saya serahkan ke Al-Amin. Alhamdulillah dengan senang Al-Amin juga sudah kelihatan kemajuannya di bidang apapun, baik prasarana-sarana anunya sama pendidikannya juga sudah kelihatan, sehingga saya dengar juga yang mau mendaftar akan datang aja sudah inden. Alhamdulillah dari Jawa, dari luar Jawa mendengar Al-Amin sangat maju di bidang pendidikan pun, di bidang pesantren pun istilahnya sudah didengar luar maju. Alhamdulillah, sangat senang Gus. Alhamdulillah. Kalau Mas Agung, gimana ini? Dulu kan sering Al-Amin tapi kan hanya main-main aja Mas. Betul, kalau sekarang dulu, kan lebih sering terus lihat budaya anak-anak. Semakin ke dalam, semakin ngurusi semakin dalam. Saya semakin ngerasa bahwa wah ini nanti Al-Amin itu akan lebih besar daripada yang sudah
kelihatan saat ini. Jadi mungkin ya memang nggak muluk-muluk lah. Kalau bisa nasional itu terkenal dulu, nanti entah selanjutnya bagaimana gitu. Tapi saya yakin Al-Amin bisa. Kalau ya dengan sistem dan sumber daya insaninya yang sudah kompak seperti ini, saya yakin bakal lebih maju, bakal lebih go abroad, go internasional lah. Amin, amin. Kemarin ini banyak nih Mas ya. Ketika kita bangun lapangan futsal itu, ketika kirim pasir dari Tuban itu, polisinya dicegat polisi itu Mas ya. Sampai Al-Amin yang go internasional itu ya. Iya, itu Dengar. celetukan unofficial, tapi itu memang sudah, jadi memang sudah tercitra oleh masyarakat itu. Alhamdulillah persepsi masyarakat Betul. kita Persepsi spontanitas itu yang betul. Persepsi yang spontanitas itu memang yang nilainya besar. Besar. Betul. itu juga PR bagi kita di Al-Amin untuk menjaga amanah itu. Betul. Orang-orang persepsinya terus Pak. Betul. Kalau teman harapannya ke depan untuk Al-Amin itu? Harapan saya ke depan yang jelas Al-Amin harus lebih maju dari, bukannya bersaing ya, tapi harus lebih maju dari ukuran-ukuran pondok yang lain. Jadi terutama pesantrennya. Itu memang karena namanya pondok pesantren, jadi pesantrennya itu benar-benar harus maju, bukannya fasilitas dan lainnya sebagainya saja, tapi pesantren itu harus kental sekali pada pondok Al-Amin. Itu yang harapan saya ke depan. Jadi fasilitasnya kekinian, tapi jiwanya itu jiwa santri. Betul. Santri, betul. Tapi pola pikir kekinian. Kekinian. Betul. Terus untuk Al-Amin ke depan, harapan saya adalah Al-Amin semoga bisa maju di segala bidang, terutama di pesantrennya. Karena Al-Amin yang jelas pondok pesantren ya, jadi pesantrennya itu memang harus benar-benar dijaga untuk lebih maju, di samping maju-maju yang lain. Sarana prasarana juga sudah mulai dikerjakan, sehingga nanti apapun fasilitas di situ sangat lengkap untuk santri-santri. Harapan saya santri-santri itu nanti keluar dari Al-Amin yang wira swasta juga akan berhasil di bidang wira swastanya, yang meneruskan ke universitas juga berhasil di universitasnya, sehingga nanti saya kira Al-Amin nanti bisa akan lebih meluas, suara kemajuannya Al-Amin itu akan lebih luas. Itu harapan saya. Berarti intinya semua potensi santri itu diwadahi dan difasilitasi untuk pengembangannya. Berarti ini PR-nya Mas Agung juga ini. Berarti menyediakan fasilitas-fasilitas yang menunjang minat-minat atau bakat-bakat para santri. Nah, kalau sekarang eranya digital, eranya medsos, artinya kan multimedia itu mau tidak mau sebuah oksigen. Nah, termasuk kemampuan videografi, fotografi itu kan kira-kira nanti ke depan Al-Amin itu ada tidak fasilitas studio gitu? Kalau merujuk pada master plan yang kemarin sudah dipresentasikan, pastinya ada gedung lab. Jadi itu nanti ada gedung lab sendiri, itu terpusat di situ, laboratorium sinematografi, laboratorium IPA, biologi, laboratorium auditorium, terus kemudian studio, seperti itu akan diwadahi, ada di bangunan satu khusus seperti itu. Di sistemnya nanti itu bisa digunakan untuk madrasah sanawiyah dan madrasah aliyah, yang letaknya ada di tengah-tengah yang bisa mengakomodir dua sekolah itu. Jadi kan bisa berkesinambungan antara tiga bangunan itu. Berarti kayak kampus-kampus itu ada gedung lab sendiri? Enggak, malah kampus nggak ada gedung lab sendiri kan biasanya. Ada di jurusan ini ada labnya ini, tapi kalau ini nggak
ini ada gedung laboratorium khusus lab. Saya nanti request Mas. Ya, laboratorium fikih. Insya Allah belum ada ini. Jadi karena di fikih itu ada istilah ritel, kati, kemudian ada istilah mut. Nah sebenarnya mut itu bentuknya seperti apa, kati itu bentuknya seperti apa. Kan itu kan adanya di Timur Tengah. Kita impor aja dari sana. Disediakan di situ sehingga anak-anak ketika ngaji kitab kuning kemudian melihat itu, oh kati itu seperti ini, oh satu mut itu segini, oh zakat fitrah itu berasnya berarti sebenarnya diukur pakai ini gitu. Baru dikonversi ke kilogram. Nah itu kayaknya lebih kekinian lagi itu Mas. Betul. Iya. Bagus kan gitu. Ya udah apa-apa. Bagus sekali. Iya. Satu lagi. Tadi saya mau nambahkan Bapak bahwa sebenarnya ini sudah diskusi panjang, diskusi lama saya sama Bapak. Anak-anak itu atau santri-santri yang dididik di Alamin ini apa ya, pola pikirnya itu bebas. Maksudnya bebas dia menentukan pilihan untuk apa masa depannya. Bebas dia apa kemampuanku ini seperti apa. Nah itu arah-arah seperti ini akan lebih terwadai, cocok. Itu kita jadikan istilahnya kampus Al-Amin ini jadi entrepreneur school. Jadi nantinya akan seperti itu. Entrepreneur ini artinya ya kita tajamkan jiwa kewirausahaannya anak-anak, jiwa kepemimpinannya anak-anak. Nanti arahnya akan seperti itu. Maka akan ada laboratorium satu lagi, laboratorium entrepreneurship nanti akan ada lagi. Berarti ini kan mentornya atau laborannya entrepreneurship ini harus benar-benar orang yang bermental entrepreneur. Betul, karena kedepannya kan yes, cari kerja sekarang kan tidak mudah. Ya itu sudah lama sih, isu sudah lama. Nah gimana sekolah sekarang kan cukup hanya belajar mengajar gitu aja, nilainya bagus apa. Tapi kalau di Alamin ini seperti yang Gus Imat bilang, Alamin ini menekankan pendidikan karakter kan. Nah karakter yang seperti apa? Karakter ya yang entrepreneurship, yang bisa tanggung jawab sendiri dengan berlandaskan itu tadi kan, karena kita pesantren sudah ada nilai-nilai agama yang dimasukkan ke situ. Tinggal keduniawinya apa, itu tadi entrepreneurship itu sangat cocok. Jadi entrepreneur tapi tetap patuh terhadap prinsip syariah. Kan ngerti nggih? Nah, ini kan karakternya Abah Bambang banget ini. Baik, insya Allah ngobrol ini kalau diteruskan memorinya tidak cukup. Ya, durasi YouTube-nya nanti terlalu panjang. Nah, di samping itu Abah Bambang juga sangat sibuk sekali, cuma ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari ngobrol dengan beliau berdua ini. Yang pertama, beliau berdua ini tidak banyak berkata-kata, tapi terlalu banyak aksi nyata. Beliau itu kalau beraksi itu penuh bukti, dan ketika beraksi pasti tanpa pamrih. Nah, inilah nilai-nilai positif yang kita ambil dari beliau. Mudah-mudahan bisa menular ke kita semua. Dan terima kasih sudah menyaksikan video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.